Bagaimana caranya kita mengaktifkan energi kemakmuran? Ya, kalau di Pace itu ada lambang DW dan IW atau direct wealth dan indirect wealth, itu merupakan lambang energi kemakmuran atau kekayaan. Nah, tapi bagaimana caranya supaya kita sendiri, siapa sih yang nggak pengen kaya kayak gitu kan, supaya kita bisa mendapatkan kemakmuran tersebut, bagaimana cara mengaktifkannya? Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Dalam video kali ini sesuai dengan energi hari ini ya, hari ini tanggal 9 April tahun 2022, itu energi yang cocok untuk menarik keberkelimpahan, abundance atau kemakmuran. Nah, bagaimana caranya ketika kita melihat ada energi di tahun ini, atau mungkin di luck pilar, di energi per 10 tahun itu ya, di luck pilar itu atau di saat ini itu muncul lambang IW atau DW. Nah, bagaimana caranya kita mengaktifkannya? Itu kan lambang kemakmuran ya kalau di Pace. Tapi bagaimana supaya kita sendiri juga bisa mendapatkan hasil tersebut? Nah, ketika energi kemakmuran itu hadir, biasanya secara alami kita mulai memperhitungkan atau kita mulai tahu nilai uang. Maksudnya tahu nilai uang adalah bahwa uang itu berharga untuk kita. Jadi semuanya itu mulai diperhitungkan. Kalau saya mau belanja ini, mau belanja itu kita mulai aware berapa uang yang saya punya, kayak gitu. Ini penting atau enggak ya, kayak gitu. Nah, itu secara alami itu kita sendiri seperti itu. Jadi mulai berpikir mana yang hanya untuk memenuhi gaya hidup, kayak gitu kan, hanya untuk memenuhi gaya hidup, atau mungkin itu memang suatu kebutuhan yang harus saya beli pada saat itu. So, kalau ada energi DW atau IW, itu dia orangnya mulai perhitungan tapi dalam arti positif ya, karena dia berusaha untuk saving money, kayak gitu. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, dia juga mulai memikirkan untuk berinvestasi. Dia mulai mempelajari tuh, investasi apa yang kira-kira menguntungkan untuk saya, seperti itu. Itu orang dengan energi DW atau IW, kayak gitu ya, direct wealth atau indirect wealth. Nah, dia mulai memperhitungkan bagaimana supaya saya bisa memperoleh kekayaan, bagaimana caranya supaya saya bisa memperoleh kemakmuran, tapi dengan cara yang baik ya, otomatis dengan cara yang baik. Itu dia mulai berpikir, yang di kepala dia selalu memikirkan, saya takut kasarnya nih ya, saya takut nggak punya uang, kayak gitu tuh. Ada perasaan muncul perasaan seperti itu di dalam diri dia ketika ada energi tersebut. Tapi itu kan tanda-tanda baik ya, kita melihatnya bahwa itu suatu tanda-tanda baik. Bagaimana kita harus mempersiapkan semua dalam hal keuangan, bagaimana kita harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Itu orang dengan energi DW atau IW di luck pilarnya. Nah, selain itu bagaimana kita mengaktifkannya? Ya otomatis kita rajin nabung, kita cari investasi yang benar-benar menguntungkan, jangan cuma ikut-ikutan tren tapi ternyata malah kopong kayak gitu kan, karena ternyata ditipu. Nah, itu kita juga harus hati-hati. Terus beli barang yang sesuai dengan keperluannya, yang mempunyai nilai investasi, kayak gitu. Kalau punya uang, oh ya, dan dia akan berusaha untuk lebih keras lagi bekerja karena ketakutan tersebut, karena alam bawah sadarnya itu berpikir bahwa uang itu penting untuk saya, kayak gitu. Jadi bagaimana caranya supaya saya tidak kekurangan.
bukan berarti orang yang tanpa energi DW atau IW kayak gitu terus nggak bisa memperoleh kekayaan atau kemakmuran, enggak ya, itu nanti ada caranya sendiri. Nah, ketika orang dengan energi IW atau DW itu lahir, muncul gitu ya, muncul ada energi tersebut, itu dia juga bisa mengaktifkannya dengan membuat usaha sendiri. Nah, dia karena dia berpikir bahwa selalu ada rasa takut, takut kekurangan seperti itu. Jadi selain dia sudah bekerja, dia berusaha. Klien-klien saya seperti itu ya, ketika ada energi IW atau DW lahir itu dia terus mulai berpikir untuk membuat usaha sendiri. Nah, usaha apa yang bisa dibangun? Ada berbagai macam ya. Ada berbagai macam tipe untuk menjadi pengusaha. Nah, ada tipe yang mengutamakan kerja keras. Jadi kesempatannya dia itu terbuka ketika dia berusaha terus, ketika dia nggak kenal lelah, dia selalu bekerja keras, kayak gitu, selalu memperbaiki diri. Nah, itu makanya Raffi Ahmad, Atta Halilintar, saya senang menggunakan contoh dua orang tersebut karena anak-anak muda yang sukses, anak-anak muda yang dengan bekerja keras, dia bilang kan, saya udah kerja keras seperti ini aja orang masih ngomong saya orang yang beruntung, seperti itu. Nah, itu model orang yang workaholic. Itu ada model pengusaha yang workaholic tuh akhirnya jadinya seperti Raffi Ahmad dan Atta Halilintar yang kerja keras tanpa mengenal waktu. Nah, ada juga pengusaha yang modelnya inovator. Nah, kalau dia modelnya inovator, apa coba? Dia tidak pernah puas dengan yang sudah ada sekarang. Jadi dia ngeliat tuh yang udah ada sekarang ini bagaimana mengembangkan supaya menjadi jauh lebih baik, lebih inovatif kayak gitu kan. Jauh lebih bisa membantu manusia atau memudahkan manusia ketika dia berurusan dengan sesuatu. Ambil contoh siapa? Steve Jobs. Dia pengusaha yang modelnya tipenya inovatif. Dengan iPhone, ya kan? Maaf, kita bisa mendengarkan musik, kita bisa, pada saat itu kan kita bisa menelpon dengan sesama iPhone ya, pada saat itu kita bisa menelpon tanpa menggunakan pulsa, ya kan, karena ada iMessage tersebut. Nah, itu kan inovasi yang dilakukan oleh Apple, Steve Jobs bersama Apple-nya. Itu dia pengusaha yang tipenya inovatif. Terus ada juga yang parrot. Nah, tipe parrot ini dia melakukan duplikasi. Jadi sesuatu yang sudah ada terus dia berusaha mengembangkannya untuk jauh lebih baik. Contohnya apa? Facebook. Dulu cuman sebelum ada Facebook itu kan ada Friendster ya. Dari Friendster itu akhirnya dikembangkan lagi oleh Mark Zuckerberg. Nah, itu untuk bisa menjadi jauh lebih maju, ya kan, dimana pertemanannya itu bisa jauh lebih luas. Nah, itu tipe parrot. Jadi tipe parrot itu dia melakukan duplikasi apa yang sudah ada kemudian dikembangkan secara lebih lengkap lagi. Aplikasi apa yang sekarang ini sudah ada tapi dikembangkan jauh lebih lengkap lagi di Indonesia apa? Gojek ya. Dulu cuma ada Grab, terus di Indonesia buat Gojek. Terus akhirnya Gojek kerjasama sama Tokopedia ya. Jadi yang kalau tipe parrot itu seperti itu, jadi sudah ada, terus dia melakukan duplikasi, kemudian dia mengembangkannya jauh lebih baik lagi. Nah, kalau tipe franchise itu disebutnya apa? Purchaser. Jadi ada tipikal purchaser. Jadi dia menjadi wirausaha itu dengan membeli franchise dari franchise
Jadi kalau misalnya orang-orang teman-teman belum punya modal yang cukup kuat kayak gitu untuk membeli franchise brand-brand besar, kenapa enggak mengambil dari punya teman yang industri rumahan juga, teman-teman membantu untuk menjualkan, itu kan juga franchise. Atau dropship, sekarang kan ada kan yang dari marketplace itu ada dropship kayak gitu. Nah itu model purchaser, pengusaha yang model purchaser. Terus yang terakhir model scientist. Nah model scientist itu namanya juga ilmuwan ya, dia pasti membuat berdasarkan data atau informasi. Jadi dia dia menjadi pengusaha yang based on data. Contohnya apa? PricewaterhouseCoopers. PricewaterhouseCoopers itu kan pengembangan penelitian. Jadi dia usaha besar yang berdasarkan atas data dan fakta. Nah itu tipikal tipe-tipe untuk teman-teman memulai menjadi wira usaha. Jadi kalau ada energi DW atau IW, energi kemakmuran tersebut, nah bagaimana cara mengaktifkannya? Yang pertama harus mulai memperhitungkan ini perlu atau tidak, apa yang menjadi prioritas. Terus mulai berinvestasi yang menguntungkan, jangan cuma ikut-ikutan tren. Jadi lebih baik di search sendiri ya kayak gitu, apakah itu baik atau tidak investasi tersebut. Jangan sampai kita maksudnya investasi untuk kaya tapi ternyata bodong kayak gitu. Investasi yang selalu menguntungkan sepertinya kalau kita invest di emas ya, itu emas atau properti itu akan selalu menguntungkan. Kalau tanya ke saya investasi yang menguntungkan, emas sama properti. Nah itu, terus juga teman-teman bisa memulai usaha sendiri ya. Kalau belum cukup modal besar, usaha kecil-kecilan aja dulu. Ada anaknya teman saya itu membantu penelitian, memulai usahanya itu dengan membantu penelitian dosennya. Terus dia kan dapat dapat tambahan uang jajan ya istilahnya kalau untuk anak-anak. Itu kan juga usaha, itu kan juga pengusaha, itu kan juga wirausaha. Jadi jangan langsung berpikir yang langsung gede kayak gitu, enggak. Dari sedikit-sedikit saja, dari mulai yang kecil, toh juga lama-lama dengan konsisten juga bisa berkembang jauh lebih besar. So, bagaimana caranya mengaktifkan energi kemakmuran tersebut? Ya, udah dijelasin tadi ya, semoga itu bisa membantu teman-teman yang bertanya bagaimana caranya mengaktifkan energi kemakmuran supaya kita bisa makmur, supaya kita bisa berkelimpahan. Jangan sampai kita banyak hutang kayak gitu. Ketika energi tersebut hadir, energi IW atau DW itu secara alami kita pasti mulai berpikir bagaimana caranya supaya saya bisa kaya kayak gitu dengan cara yang baik otomatis. Oke, terima kasih teman-teman, sampai bertemu di video yang lain. Semoga ini membantu untuk mendapatkan keberlimpahan atau kekayaan. Terima kasih dan sampai bertemu di lain waktu dan di lain video.